Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review. Program yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di tanah air terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 23,85 juta dibandingkan dengan September 2024, yakni 24,06 juta orang. 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%. Demikian pernyataan Badan Pusat Statistik yang menyebut jumlah penduduk miskin di tanah air kembali turun sebanyak 210.000 orang di bulan Maret 2025 menjadi 23,85 juta dari sebelumnya 24,06 juta orang di bulan September 2024. Sedangkan persentase penduduk miskin di bulan Maret tercatat 8,47%, juga kembali turun dibanding September tahun lalu yang sebesar 8,57%. Di sisi lain, BPS juga mencatat disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di bulan Maret 2025 masih cukup lebar, di mana persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 6,73%, sedangkan di pedesaan mencapai 11,03%. Dan meskipun angka kemiskinan di kota lebih rendah dibanding desa, namun persentase kemiskinan di perkotaan justru naik dari 6,66% menjadi 6,73%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jumlah dan ketimpangan penduduk miskin kembali turun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam. Beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Kemudian juga sudah bergabung juga Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Bob, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Peter, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Peter mungkin bisa mereview terlebih dahulu. Seperti apa sih saat ini terkait dengan tingkat kemiskinan, kemudian juga kemiskinan ekstrim nih yang memang saat ini tengah upayanya untuk terus dihilangkan di Indonesia, sejauh ini seperti apa nih Pak Peter? Ya, saya kira tadi yang sudah disampaikan ya, kalau kita melihat dari data official dari pemerintah, angka-angkanya ya kita mau tidak mau harus berpegang pada data-data dari BPS ya. Angka-angkanya alhamdulillah ya, ini adalah good news yang harus kita apresiasi, angka-angkanya menurun ya. Tetapi ini yang paling penting itu adalah sebenarnya bagaimana kita memaknai ya. Penurunan angka kemiskinan itu, kemiskinan ini mirip dengan simptom sakit kepala misalnya ya. Jadi bisa saja sakit kepalanya itu ya mereda ya. Tetapi yang jelas yang harus kita maknai, harus kita pahami adalah bagaimana meredanya simptom tersebut ya, bagaimana meredanya sakit kepala itu. Apakah sakit kepalanya itu mereda hanya dikarenakan kita minum misalnya paracetamol ya, makan obat penahan rasa sakit sehingga kita nggak merasa pusing lagi, sakit kepalanya berkurang. Tetapi permasalahan utama, penyebab utama dari sakit kepalanya nggak pernah kita selesaikan. Nah, itu yang harus kita perdalam ya. Jadi menurut saya kita harus tentu kita mengapresiasi, menyambut gembira dengan angka-angka turunnya angka kemiskinan ya. Tetapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana angka-angka itu, apa yang ada di balik angka-angka tersebut ya. Oke. Karena sebenarnya sangat kompleks kalau kita bicara tentang kemiskinan ya, tidak hanya sekedar angka-angka turunnya angka-angka kemiskinan, tapi harus lebih dalam
apa maknanya, kemudian siapa aja yang ada di belakang itu, ya, faktualnya seperti apa, itu yang harus lebih kita bedah, harus kita Baik. lebih pahami. Oke, Pak Peter. Nah, dari kacamata Pindo sendiri bagaimana Pak Bom Anda melihat terkait dengan kondisi ekonomi dunia usaha dan juga tadi kalau kita bicara angka kemiskinan yang turun, kalau kita korelasikan dengan sektor ketenaga kerjaan begitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Peter tadi ya, bahwa memang angka kemiskinan absolut ya, karena kalau nggak salah yang pendapatannya di bawah $2 per hari itu memang berkurang ya, menunjukkan bahwa sekarang pemerintah memang lagi struggling ya untuk bagaimana menghilangkan angka kemiskinan. Begitu juga angka pengangguran ya, kalau kita lihat dari statistik BPS ya, pengangguran juga menurun ya. Nah, sebenarnya yang menurun ini kan pengangguran terbuka ya. Begitu juga kemiskinan. Memang kalau kita lihat konsentrasi pemerintah masih di apa yang sifatnya basic ya, mendasar ya, terutama mereka yang 20% terbawah ya. Nah, kita melihat bahwa di dunia usaha kita masih menghadapi tekanan ya, faktor eksternal, kemudian juga melemahnya daya beli. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 itu memang terjadi penurunan, tapi penurunan itu lebih banyak kontribusinya dari government spending kalau saya nggak salah ya. Oke. Dan kontribusi pelemahan daya beli sedikit ya mengalami pelemahan, tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, ini kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID, ini membentuk kurva U ya. Jadi 20% teratas itu mereka sudah kembali lagi daya belinya seperti sebelum COVID. Tapi yang 60% terutama di menengah itu masih mengalami penurunan daya beli, artinya belum kembali seperti setelah COVID. Nah, sedangkan yang 20% terbawah ini karena bantuan pemerintah, bansos dan lain sebagainya, mereka justru daya belinya sudah kembali sebelum COVID. Jadi kelihatan sekali bahwa masalah kita nih sekarang yang 20% teratas, mereka tanpa dibantu lagi mereka sudah recovery ya. Dan 20% terbawah itu bisa kita lihat dari angka-angka BPS, kemiskinan turun, kemudian juga pengangguran terbuka turun, tetapi persoalannya ada di 60% yang tengah ini nih, ya, kelas menengah ya. Dan ke depan kalau kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi kita harus memperhatikan yang 60% ini ya. Jadi persoalan pertama saya berharap pemerintah akan terus ya bisa meningkatkan kinerjanya sehingga kemiskinan absolut, kemudian juga pengangguran terbuka itu bisa terus dikurangi. Tapi the next challenge kita bagaimana menggerakkan kelas menengah ini untuk menggerakkan ekonomi kita ke depan. Apalagi kita sedang menghadapi bonus demografi. Nah ini yang diperlukan. Jadi kita tidak hanya perlu pertumbuhan ekonomi, tapi juga transformasi ekonomi yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan kita berharap bahwa daya beli masyarakat, khususnya yang kelas menengah ini bisa dipacu ya, bisa ditingkatkan. Nah, cuma kan persoalannya pada waktu yang bersamaan pemerintah sedang menghadapi tekanan fiskal ya. Jadi tidak hanya pusat ya, tapi juga pemerintah daerah ya. Mungkin ada pemotongan dana alokasi khusus daerah sehingga memacu pemerintah daerah juga sekarang berlomba-lomba meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Nah ini pun menurut saya harus diorkestrasi ya. Oke, kita ada desentralisasi tapi juga harus ada orkestrasi dari pemerintah pusat juga ya. Bagaimana menghadapi fiskal di satu sisi, defisit fiskal di satu sisi, tapi di sisi lain bagaimana kita memacu konsumsi kelas menengah. Nah itu yang menjadi persoalan kita ke depan. Baik, itu dia beberapa tantangan. Berarti dari sisi pelemahan daya beli masyarakat, kemudian sektor tenaga kerjaannya seperti apa? Penciptaan lapangan kerja dan investasi kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Bob dan juga Pak Peter. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama, ini dia data dari BPS. Dibandingkan dengan Maret 2025, kemudian September 2024, dan Maret di tahun 2024 lalu. Tercatat 23,85 juta orang, turun memang dibandingkan dengan September 2024 dan lebih turun lagi kalau kita sandingkan dengan Maret di tahun 2024 lalu di 25,22 juta orang. Itu dia untuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan juga perdesaan. Kita akan cermati seperti apa. Disparitasnya masih cukup tinggi. Di bulan Maret 2025 kita lihat di wilayah perkotaan persentase kemiskinannya mencapai 6,73%. Sementara di wilayah pedesaan mencapai 11,03%, pemirsa. Adapun kalau kita bandingkan dengan September 2024, dari 11,34 turun menjadi 11,03%. Sementara di wilayah perkotaan 6,66 meningkat 6,73%. Ada sedikit kenaikan kalau kita lihat dari sisi persentase tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, begitu ya. Baik, dan berikutnya kita akan cermati bersama terkait dengan perkembangan Gini rasionya seperti apa per Maret 2025. Ini dia trennya cenderung turun ya kalau kita lihat di Maret dibandingkan dengan September 2024, dari 0,381 turun menjadi 0,375. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya 0,379, begitu memang cenderung turun untuk perkembangan Gini rasio per Maret 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi serapan tenaga kerja pada kuartal pertama tahun 2025 ini. Ini dia. Di kuartal 1 2025 tercatat 594.104 orang ya pekerja begitu ya terserap di dunia usaha. Kalau kita sandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024, memang ada kenaikan di 580.916 orang begitu. Ada kenaikan kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024 lalu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azan, kemudian Bapak Peter Abdullah untuk beberapa data yang tadi kita sudah sampaikan begitu ya kepada pemirsa. Baik, nah menyikapi kondisi yang ada begitu, lantas bagaimana Pak Bob Anda melihat tren kemiskinan, kemudian serapan tenaga kerja dari dunia usaha sendiri seperti apa sih? Penciptaan lapangan kerjanya sudah optimalkah? Kemudian arus investasi yang terkorelasi dengan harapan adanya penciptaan lapangan kerja juga seperti apa nih Pak Bob? Mungkin bisa disampaikan. Itu kalau kita lihat dari indicators yang ada, kemudian juga program yang dilaksanakan pemerintah, memang program pemerintah untuk masyarakat kelas bawah ini udah cukup baik ya. Bansos itu banyak ya. Kemudian juga kelihatan pendapatan mereka juga meningkat. Ya. Kemudian juga pengangguran terbuka turun, kemudian juga kemiskinan absolut juga turun. Nah, tinggal masalahnya bagaimana kita melaksanakan transformasi ekonomi. Ya, jadi short term-nya kita oke, tapi long term-nya yang menjadi PR kita ke depan ya. Karena kita lihat masih ada terjadi peningkatan pekerja sektor informal dibandingkan dengan sektor formal. Padahal yang kita inginkan kan sebenarnya sektor formalnya. Ya, jadi inline dengan data yang ada, kelihatan di kota justru terjadi peningkatan pengangguran, tetapi di desa terjadi pengurangan pengangguran. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja kita lihat banyak di pertanian nih ya, yang justru produktivitasnya rendah ya. Kita berharap sebenarnya transformasi ekonomi itu lebih banyak masuk ke sektor-sektor industri, pengolahan dan perdagangan ya. Tapi kita lihat arahnya sebaliknya. Jadi sebenarnya yang menjadi PR kita ke depan bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kita, kemudian juga kualitas investasi kita ke depan ya, sehingga kelas menengah ini yang menjadi motor ya penggerak ekonomi ke depan. Itu yang menjadi PR kita. Tapi nggak usah khawatir, ini bukan PR Indonesia aja. Ini semua negara PR-nya sama. Ya, bahkan di US sendiri Trump itu kan sekarang cenderung membuat policy yang kontra ya terhadap policy sebelumnya dari Demokrat yang memang banyak memberikan subsidi kepada mereka yang kelas bawah. Tapi sekarang demi untuk menggerakkan ekonomi kelas menengahnya nih ya. Jadi kenaikan tarif itu secara nggak langsung juga akan memukul daya beli kelas bawah ya di Amerika, termasuk kelas menengahnya. Tetapi tarif yang diterima itu nanti akan dipakai untuk relaksasi pajak kelas menengah. Jadi kelihatan sekali pemerintah Trump sekarang ingin membangun ekonomi dari kelas menengah. Saya rasa PR hampir semua negara juga sama ya.
Nah, tinggal di Indonesia ini apa nih program-program untuk kelas menengah. Kalau yang bawah ini udah banyak program yang dilakukan ya. Selain bansos juga nanti ada makan bergizi, kemudian ada koperasi merah putih, banyak nih program-programnya. Saya rasa untuk yang bawah ini udah cukup baik ya, cukup masif ya program pemerintah. Yang kita tunggu untuk kelas menengah ya. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan relaksasi di sektor perumahan, konstruksi ya dengan pembebasan eh, apa eh, pajak ya, tapi untuk pembelian rumah, tetapi kita belum lihat multiplier efeknya ya. Kemudian juga di sektor-sektor leading sektor seperti otomotif baru mobil listrik ya yang mendapatkan insentif, which is sebenarnya mereka yang middle up yang banyak menikmati. Nah, jadi kita tunggu ini program-program pemerintah untuk memberikan insentif khususnya untuk kelas menengah ya. Ini perlu menjadi perhatian kita karena mereka ini yang kaum yang vokal ya suaranya ya. Seperti di Chili juga kan problem yang terjadi adalah kelas menengah ya, kelas bawah dan kelas atasnya cukup happy tapi menengahnya yang nggak happy. Di Malaysia juga kita lihat ya mulai ada suara-suara yang mengkritisi pemerintah itu yang datang dari kelas menengah ya. Jadi ini yang kita harus perlu perhatikan ya. Baik, Pak Seperti Bob. apa ya. Baik, baik. Nah, Pak Peter, lantas bagaimana? Apa yang perlu kita ramu lagi kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal, moneter, kemudian bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dengan arus investasi yang masuk ini apakah sudah cukup optimal dari kalangan ekonom melihatnya begitu atau seperti apa? Karena tadi disparitasnya sebenarnya dari sisi tingkat kemiskinan masih cukup tinggi nih, pedesaan, di perkotaan, bahkan perkotaan jumlahnya presentasinya bertambah begitu nih Pak Peter. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bob dengan sangat clear ya, dan sejalan dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya program-program pemerintah itu udah harus kita apresiasi dan itu sudah berjalan baik ya, Oke. khususnya tapi adalah untuk di kelompok yang terbawah sebenarnya ya. Makanya saya mengumpamakannya itu adalah ini adalah program itu adalah paracetamolnya ya untuk Oke. kita mengobati sakit kepala kita di kelompok bawah ya. Tetapi sebenarnya kan akar dari kemiskinan itu adalah pengangguran sebenarnya. Akar Oke. dari kemiskinan itu adalah sebenarnya adalah ketiadaan pekerjaan dari masyarakat kita, dan itu terasa sekali sekarang ini mengalami permasalahan di kelompok menengah ya. Karena eh, usaha-usaha formal kita ya itu ya Pak Bob lebih lebih tahu ini dari saya ya. Gelombang PHK terjadi itu kan karena terjadi di perusahaan-perusahaan menengah ya yang sifatnya perusahaan formal ya, yang kemudian karena ada gelombang PHK mereka beralih ke pekerjaan-pekerjaan informal ya, baik itu di UMKM, di usaha mikro atau juga ada di eh, transportasi online ya. Makanya ini menjadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita ya, ada peningkatan di sektor informal kita ya. Dan sebenarnya dikarenakan ada permasalahan di sektor formalnya. Apa yang harus dilakukan? Saya sependapat sekali dengan Pak Bob, yang harusnya yang untuk yang paling bawah ini untuk kita paracetamolnya udah cukup nih ya. Yang perlu itu adalah bagaimana kita membangun kembali kelompok menengah kita, eh, industri kita, agar supaya ini bisa menjadi membuka lapangan kerja yang jauh lebih besar, Oke. memberikan pendapatan yang lebih baik, dan pada akhirnya benar-benar menyelesaikan permasalahan yang paling utama dari bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ya. Bukan hanya sekedar paracetamol ya. Sekarang ini kan kemiskinan, terutama kemiskinan absolut ya. Ini perlu dipahami, kemiskinan absolut itulah kemiskinan terkait dengan kebutuhan pokok ya. Ini pemerintah sudah sangat bagus memberikan bansos dan sebagainya ya, sudah sangat membantu. Tetapi itu sifatnya sangat apa, seperti sakit kepala tadi, begitu kita nggak makan paracetamolnya lagi ya Oke. sakitnya kambuh ya. Nah, jadi persoalan penyelesaiannya tidak apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi bukan penyelesaian jangka panjang, hanya Hmm. penyelesaian jangka Ya, ya. pendek
ya. Yang kita perlukan adalah bagaimana benar-benar mentransform perekonomian kita menjadi perekonomian yang kuat sehingga kita tidak mengalami sakit kepala, ya. Kita nggak perlu paracetamol, ya. Hmm. Jadi program-programnya itu adalah program-program yang benar-benar jangka panjang, memperkuat perekonomian kita, dan itu ada di mana? Saya sependapat juga dengan Pak Bob, itu adanya di kelompok menengah sebenarnya. Oke, itu Ya, dia. bagaimana kita membangun industri kita, memunculkan perusahaan-perusahaan kecil menengah kita, bukan mikro ya. Ya, Yang ya. kebanyakan kita ini kan mikro ya. Kita sering mengatakan UMKM, tapi sebenarnya itu mayoritas adalah usaha mikro. Oke. Kecil dan menengah kita, khususnya menengah itu yang harus kita bangun juga ya. Dan itu tidak mau tidak mau kita harus memperkuat kebijakan moneter kita, Yes. kebijakan fiskal kita. Ya, sekarang ini kan persoalan-persoalan pokok perekonomian kita, misalnya biaya tinggi, ya, suku bunga tinggi, itu kan masih terus ya. Sudah lama sekali kita ngomongin itu, tapi tidak pernah bisa kita selesaikan. Baik, Pak Peter, lantas strateginya seperti apa? Apa ramuan-ramuan seperti apa yang perlu diharapkan? Tadi juga Pak Bob menyampaikan butuh insentif lagi. Dan insentif seperti apa yang lebih kepada ini adalah obat yang jangka panjang. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Nah, Pak Bob, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter, lantas seperti apa nih insentif, kemudian mekanisme yang diharapkan sehingga sektor usaha kita bisa menggeliat lagi? Mengingat ini fokusnya sama-sama nih Pak Peter, Pak Bob adalah kelas menengah supaya bergeliat lagi karena mereka lah yang memang menjadi motor penggerak nih ekonomi Indonesia, Pak Bob. Kalau kita lihat penganggurannya, ini sebenarnya kan banyak pengangguran terjadi justru di mereka yang punya pendidikan yang lebih tinggi, ya menengah dan pendidikan tinggi. Ya kalau yang menengah ke bawah justru penganggurannya berkurang ya, karena mereka bekerja apa saja sih oke. Ya. Dan terutama mereka akan masuk ke sektor informal. Nah yang pendidikan menengah tinggi ini yang perlu kita selesaikan ya dengan menghadirkan ya perusahaan-perusahaan usaha-usaha seperti Pak Peter sampaikan, usaha menengah, kecil menengah, ya, bukan mikro. Ini yang harus dipacu oleh kita ke depan, gitu loh. Nah, cuma kan misalnya kita ngomong insentif, fiskal pemerintah sendiri tertekan, gitu loh. Ya, bagaimana bisa memberikan insentif kalau fiskalnya tertekan, ya. Nah, jadi kita harus memilih bidang-bidang yang memang diberikan insentif, tapi dalam waktu jangka pendek bisa memberikan revenue kepada pemerintah. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Ya akan sangat berbahaya sekali apabila income pemerintah sekarang turun, ya kan? Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Nah sekarang mereka berlomba-lomba meningkatkan pajak ya. Dan biasanya yang menjadi objek pajak ini justru kelas menengah lagi gitu loh. Jadi udah bantuannya kurang kemudian dikenakan kenaikan pajak. Kita bisa lihat dari kenaikan obsen ya di daerah ya. Yang jumlahnya sangat tinggi ya, bisa 20%, bisa 30%. Saya khawatir kita akan masuk ke vicious cycle ya. Jadi semakin pemerintah merasa kurang, dinaikkan pajaknya, dan ini akan semakin melemahkan usaha kecil menengah kita dan juga kelas menengah kita ya. Dan itu nanti nggak ada obatnya ya. Semakin lama nanti ongkosnya akan semakin mahal. Jadi harus dihentikan ya. Jadi kita justru sekarang harus kreatif melihat, melakukan penelitian bidang-bidang apa yang kalau dikasih insentif dia akan memberikan revenue kepada pemerintah. Saya kasih salah satu contoh ya, pemerintah Nagoya ya. Itu memberikan insentif ya, tapi selama 3 tahun pemerintah Nagoya itu suffer ya. Memang menderita karena fiskalnya sangat-sangat tertekan. Tapi setelah 3 tahun mereka boncing lagi gitu loh. Ya. Nah mungkin kita nggak perlu nunggu 3 tahun lah. Harus dicari bidang-bidang yang dalam 1 tahun, jadi dalam satu fiskal yang sama, tahun fiskal yang sama, kalau dikasih insentif bisa memberikan revenue kepada pemerintah gitu loh ya. Nah ini kan kita sudah pengalaman tuh setelah COVID pemerintah memberikan insentif dan banyak bidang-bidang begitu dikasih insentif mereka recovery lagi dan justru memberikan revenue lebih besar lagi kepada pemerintah.
Nah, ini yang harus kita lakukan dan tentunya ini harus ada kerjasama ya antara pengusaha, pemerintah ya dan juga dunia akademisi untuk meneliti bidang-bidang apa yang memang bisa diakselerate ya dengan kebijakan insentif yang seperti ini. Baik, Pak Bob. Nah, Pak Peter, lantas seperti apa kalau kita lihat ini solusi yang solutif yang mungkin bisa Anda sampaikan juga nih kepada pemirsa? Mengingat tadi kelas menengah harus kita coba jagain lagi, sementara di satu sisi ada likuiditas fiskal yang juga sedikit mengalami tekanan begitu nih, Pak Peter. Ya, justru di sana tantangannya dan menurut saya bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi sebenarnya dalam banyak hal sudah terbukti sangat mungkin untuk dilakukan ya. Oke, Bagaimana pemerintah melakukan bauran kebijakan baik. yang di dalam bauran kebijakan itu memberikan insentif ya. Memang ini harus ada perubahan mindset ya. Misalnya contoh ini menurut saya kan sekarang ini pemikirannya selalu kalau pemerintah itu kan bagaimana menggenjot penerimaan dengan menaikkan pajak, ya. Ya, Menaikkan tarif pajak, ya. Padahal dengan menaikkan tarif pajak itu akan menyebabkan perekonomian kita shrinking, ya. Dan kemudian karena perekonomian kita shrinking, penerimaan pajak kita justru akan mengecil, menurun. Mindset yang harus diubah itu adalah contoh ya misalnya, ini sebuah gagasan yang mungkin yang harus bisa dipertimbangkan juga ya dengan oke. tentu hati-hati. Menurunkan pajak, menurunkan tarif pajak sebagai sebuah insentif itu bisa menyebabkan perekonomian tumbuh ya. Karena pajak dengan penurunan pajak ya itu akan menaikkan daya beli, perekonomian kita berputar, dengan perekonomian yang berputar maka penerimaan pajak justru bisa kita naikkan. Oke. Jadi riset mengenai hal ini harus dilakukan ya sehingga kita cara berpikir kita itu nggak kaku ya hanya menggunakan satu pola satu obat untuk penyakit yang selama ini sebenarnya nggak sembuh-sembuh juga gitu loh. Ya. Nah ini Hmm. menurut saya ada pemikiran Ya, ya. bahwasanya pemerintah perlu melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan, bahkan kamu perlu melakukan bauran kebijakan yang selama ini mungkin dianggap hal yang sulit untuk dilakukan. Oke. Padahal mungkin untuk dilakukan Nah, dengan menggabungkan berbagai kebijakan memang. Ya, baik. kebijakan fiskal semata nggak mungkin bisa. Ya, kebijakan fiskal itu harus dikawinkan dengan kebijakan moneter juga. Ya. Mungkin itu yang menurut saya Ya, yang belum banyak kita lakukan selama ini. Pak Peter, tapi jenis pajak apa nih yang mungkin perlu kalau memang ini bisa menjadi insentif? Kan mengingat PPNDTP juga sudah dilakukan oleh pemerintah di beberapa sektor dan terbukti juga bisa menjadi booster juga begitu. Meskipun ya mungkin Anda melihatnya ini lagi-lagi bicara mengenai short term condition begitu Pak, tidak untuk yang jangka panjang misalnya Pak Peter. Ya kan pajak kan banyak ya, ada PPN kita kan naik gitu ya. Dengan PPN naik itu kan sebenarnya mengurangi daya beli masyarakat dengan karena PPN Oke, itu akan dikembalikan kepada konsumen ya, dibebankan kepada konsumen. baik Harga baik. otomatis akan naik dan karena harga naik tentu akan berujung kepada menurunnya daya beli ya. Kalau masyarakat kita yang sekarang ini dihantam oleh berbagai permasalahan, termasuk diantaranya adalah PHK, tentu akan mengalami eh, semakin banyak bebannya, dan itu akan mengurangi kemampuan konsumsi mereka, Ya, yang termasuk yang disampaikan oleh Pak Bob tadi. Ya, kalau untuk di kelompok menengah, kelompok bawah, mungkin mereka terbantu dengan adanya berbagai bansos. ya. Bagaimana dengan kelompok menengah? Ya, kelompok Oke. menengah ini kan yang selalu disebut-sebut kelompok yang diabaikan. Padahal mereka menjadi pilar utama dari perekonomian kita. Ya. Oke. Kelompok menengah ini sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Ya. Ya, Hitung-hitungannya kalau secara kasar tadinya sekitar 60 juta, ini sekarang bersisa tinggal 40 juta. Ini adalah pilar yang mensupport konsumsi yang pada akhirnya mensupport pertumbuhan ekonomi. Nah, ini belum ada kebijakan yang benar-benar mengarah membantu mereka. Ya, padahal seharusnya inilah yang disebutkan Pak tadi menjadi masalah tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara baik. yang mereka ini sebenarnya menjadi
lokomotif dia di dalam perekonomian kita, karena Baik. mereka inilah yang akan menggerakkan perekonomian kita. Oke Pak Peter, berarti memang bicara mengenai upaya-upaya mitigasi begitu untuk kelas menengah kita bisa tingkatkan lagi dari sisi kemampuan daya beli lagi masyarakat, kesempatan bekerja yang lebih diperluas lagi betul dengan penciptaan lapangan pekerjaan di dunia usaha kita. Baik, Pak Peter, kemudian Pak Bob, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Semoga nanti benar-benar ada solusi juga yang akan disampaikan oleh pemerintah, bauran kebijakan baik mungkin fiskal maupun moneter, karena kita tahu juga Bank Sentral sudah menurunkan suku bunga acuan kita, dan semoga tadi bisa lebih tepat sasaran lagi untuk bisa mengangkat kelas menengah kita. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Bob. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Bob. Pak Pras, Pak Peter, terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimisme pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2%.